Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa dari kelas 2024C dengan NPM 2421511111110. Di sini saya akan membuat video pembahasan untuk memenuhi tugas training software. Di sini saya akan membuat video pembahasan atau video pembelajaran tentang materi eksponen. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang sejarah dari eksponen. Nah, sebelumnya kita harus tahu siapa yang menemukan eksponen. Jadi, proses penemuan ini berasal dari konsep eksponen, yaitu yang telah dimulai sejak zaman Euclid. Jadi yang menemukan eksponen itu adalah Euclid. Nah, Euclid juga dikenal pula sebagai bapak geometri. Nah, Euclid juga dianggap sebagai bapak geometri karena kontribusinya yang sangat besar dalam bidang geometri. Nah, Euclid menulis sebuah buku yang dikenal dengan sebutan The Element. Nah, pada abad ketiga sebelum Masehi, yang menjadi teks standar geometri pada abad awal ke-19. Nah, Euclid tidak secara eksplisit menemukan eksponen atau konsep eksponen itu dalam karyanya, sebab pada zamannya eksponen belum pasti ditemukan. Nah, namun ia menggunakan konsep pangkat dalam geometri dan aritmatika dalam bukunya yang berjudul The Elements tadi. Nah, jadi penggunaan dari konsep eksponen modern pertama kali dilakukan atau digunakan oleh Michael Searle. Nah, jadi eksponen itu digunakan pada zaman modern itu pertama kali oleh Michael Searle. Nah, ia adalah seorang matematikawan asal Inggris dan menulis sebuah buku berjudul Arithmetica Integra. Nah, pada tahun 1554. Nah, terus mulailah berkembang, matematikawan lain juga sangat turut menggunakan konsep eksponen. Yang lainnya yaitu seperti Simon Stevin. Nah, seorang matematikawan, ahli filsuf, ilmuwan, dan dia adalah salah satu yang pertama menggunakan notasi pangkat. Jadi yang pertama kali menggunakan notasi pangkatnya yaitu Simon Stevin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari eksponen. Nah, apa sih eksponen itu? Jika dilihat dari asal katanya, eksponen berasal dari suku kata dari bahasa lain yaitu expo dan ponere. Expo berarti berasal atau dari, dan ponere tempat dia sendiri. Eksponensial adalah operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama, misalnya 5 kali 5 kali 5. Nah, atau bisa disebut juga dengan 5 pangkat 3. Menunjukkan perkalian berulang 3 buah bilangan ataupun lebih. Nah, bilangan yang dikalikan berulang disebut bilangan pokok. Sedangkan bilangan yang menunjukkan banyak bilangan pokok yang dikalikan berulang disebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, dari definisi yang saya sebutkan tadi, bisa disimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa eksponen merupakan sebuah simbol atau angka yang menunjukkan berapa banyak suatu angka atau bilangan yang dapat dikalikan berulang. Sederhananya, eksponen dapat diartikan sebagai bentuk dari perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang kali, sehingga eksponen merupakan perkalian yang diulang-ulang. Eksponen juga sering dikenal dengan bilangan berpangkat atau bilangan pangkat. Pembahasannya selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat eksponen.
Nah, sifat-sifat dari eksponen yang saya tahu itu ada 9. Yang pertama, pangkat penjumlahan. Nah, pangkat penjumlahan eksponen ini merupakan sifat eksponen yang menyatakan bahwa jika melakukan penjumlahan pada eksponen dari bilangan yang sama, maka hasilnya akan sama dengan bilangan tersebut dan dikalikan dengan jumlah eksponennya. Nah, notasi matematika yang digunakan pada pangkat penjumlahan ini yaitu A pangkat M ditambah A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, contohnya seperti jika kita memiliki 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4, maka 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Atau bisa dijumlahkan hasilnya yaitu 128. Yang kedua yaitu pangkat pengurangan. Nah, sifat eksponen ini menyatakan bahwa jika melakukan pengurangan pada eksponen dari bilangan yang sama, maka hasilnya akan sama dengan bilangan tersebut dan dibagi dengan pangkat eksponennya. Notasi matematika yang digunakan pada pangkat pengurangan yaitu A pangkat M dikurangi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Contohnya seperti bilangan atau angka 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 kurangi 3 sama dengan 2 pangkat 1 atau 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu pangkat perkalian. Nah, sifat eksponen ini menyatakan bahwa apabila dilakukan perkalian pada eksponen dari bilangan yang sama, maka hasilnya akan sama dengan bilangan tersebut, lalu dikuadratkan dengan jumlah eksponennya. Nah, notasi yang digunakan pada pangkat perkalian ini yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya, seperti bilangan 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Keempat yaitu pangkat pembagian. Sifat ini menyatakan bahwa bila dilakukan pembagian pada eksponen dari bilangan yang sama, maka hasilnya akan sama dengan bilangan tersebut dan lalu diakarkan dengan pembagian eksponennya. Notasi yang digunakan pada pangkat pembagian yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, seperti bilangan 8 pangkat 4 dan 6 pangkat 2. Maka 8 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 2 sama dengan 8, 4 pangkat per 2 sama dengan 8 pangkat 4 per 2 sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64. Nah, yang selanjutnya yaitu pangkat 0. Sifat eksponen pangkat 0 ini adalah sifat eksponen yang menyatakan bahwa jika sebuah bilangan dipangkatkan dengan bilangan 0, maka hasilnya akan selalu sama. Yaitu notasi matematika yang digunakan untuk mengetahui syarat ini adalah sifat ini adalah A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A merupakan bilangan apapun, jadi bebas. Nah, contohnya seperti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang selanjutnya yaitu pangkat 1. Sifat eksponen pangkat 1 ini adalah menyatakan bahwa jika sebuah bilangan dipangkatkan dengan 1, maka bilangannya akan menghasilkan bilangan itu sendiri.
Nah, notasi matematika yang digunakan pada pangkat 1 yaitu A pangkat 1 sama dengan A, yang dimana A merupakan bilangan apapun. Contohnya, seperti 2 pangkat 1, maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya yaitu perkalian bilangan yang diberikan pangkat. Jadi, sifat eksponen ini adalah sifat eksponen yang menyatakan bahwa melakukan perkalian pada dua bilangan yang masing-masing diberi pangkat. Maka, kita dapat menambahkan pangkat dari kedua bilangan tersebut. Notasi matematika yang digunakan untuk menyatakan sifat ini adalah A pangkat M, B pangkat N sama dengan AB pangkat M tambah N. Misalnya, apabila memiliki sebuah bilangan 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2, maka 2 pangkat 3, 3 pangkat 2 sama dengan 8 kali 9. Karena hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8, hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Dijumlahkan menjadi 72. Lalu diberikan pangkat menjadi 2 kali 3 pangkat 3 tambah 2. Untuk pangkat selanjutnya yaitu pangkat dengan bilangan pecahan. Sifat eksponen ini menyatakan bahwa jika sebuah bilangan dipangkatkan dengan bilangan pecahan, maka hasilnya sama dengan bilangan tersebut diakarkan dengan pangkat yang sama dengan bilangan pecahan yang digunakan. Notasi matematika yang digunakan yaitu A pangkat M per N sama dengan akar A pangkat M pangkat N, di mana M per N adalah bilangan pecahan, A merupakan bilangan apapun, dan akar adalah simbol akarnya. Misalnya, apabila ada suatu bilangan 2 pangkat 3 per 2, maka 2 pangkat 3 per 2 sama dengan akar 2 pangkat 3. Pangkat 2 per 3 sama dengan akar 8, 2 per 3. 8 hasilnya dari 2 pangkat 3 lalu diakarkan menjadi 8. Dan 2 per 3 sama dengan akar 8 pangkat 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 2 per 3. Untuk sifat yang terakhir yaitu pangkat negatif. Sifat ini menyatakan bahwa jika sebuah bilangan dipangkatkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya sama dengan bilangan tersebut dibagi dengan pangkat yang sama dengan bilangan negatif yang digunakan. Notasi matematikanya yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A merupakan bilangan apapun dan N adalah bilangan negatif. Misalnya, apabila ada sebuah bilangan 2 pangkat min 3, maka 2 pangkat min 3 sama dengan 1 2 per 3. 1 2 per 3. 1 2 pangkat 3. Jadi 1 per 8. Dari mana 1 per 8? 1 per 8 dari 1, terus dipangkatkan 2 pangkat 3-nya menjadi 8. Lalu dirubah ke pecahan desimal menjadi 0,125. Sekian pemaparan materi atau video pembahasan tentang eksponen dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.